Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alyudin dengan NPM 1252314045 dengan prodi Analisis Laporan Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya mengenai PT Kebayoran Niaga Utama atau PT KNU. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis komprehensif terhadap PT Kebayoran Niaga Utama berdasarkan seluruh pembelajaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan 12. Analisis ini menggunakan pendekatan mosaic theory, Minto Pyramid Principle, Financial Statement Analysis, Forensic Accounting, IFRS S1, dan IFRS S2, hingga simulasi Artificial Intelligence dalam proses audit dan pengambilan keputusan investasi. Secara umum, vonis utama yang saya peroleh adalah bahwa PT Kebayoran Niaga Utama ini berada dalam kondisi insolvensi teknis dan mengalami penghancuran nilai ekonomi, sehingga perusahaan tidak dapat dipulihkan hanya dengan meningkatkan penjualan. Perusahaan membutuhkan restrukturisasi menyeluruh terhadap struktur modal, operasional, dan tata kelola. Apabila langkah tersebut tidak digunakan, maka likuidasi menjadi pilihan yang lebih rasional dibandingkan mempertahankan operasional yang terus menghasilkan kerugian. Analisis saya dimulai dari laporan keuangan perusahaan PT KNU ini. Meskipun penjualan mencapai sekitar 2,58 triliun jika kita lihat dalam laporan keuangan PT KNU, kondisi fundamental perusahaan menunjukkan berbagai masalah serius. Salah satunya itu perusahaan mengalami defisit sekitar 1,6 triliun. Kas yang hanya 236 juta tersebut, working capital negatif, serta ROIs yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan PT KNU ini gagal menghasilkan nilai ekonomi dari modal yang digunakan. Selanjutnya, saya melakukan analis forensik terhadap kualitas laba. Hasilnya menunjukkan bahwa kenaikan penjualan tidak diikuti oleh peningkatan arus kas. Piutang usaha meningkat jauh lebih cepat dibandingkan penjualan, sehingga day sales outstanding ikut meningkat. Kondisi tersebut mengindikasikan penurunan kualitas piutang dan membuka kemungkinan adanya praktik channel stuffing. Praktik channel stuffing yaitu penjualan yang didorong melalui pemberian kredit. Agresif agar pendapatan terlihat tinggi pada akhir periode. Selain itu, penurunan receivable turnover serta meningkatnya piutang yang telah jatuh tempo memperkuat indikasi bahwa sebagian laba perusahaan PT KNU ini berasal dari accrual, bukan dari kas yang benar-benar diterima. Lanjut, pada analisis arus kas yang telah saya lakukan, saya menemukan bahwa likuiditas perusahaan sebenarnya jauh lebih lemah dibandingkan yang terlihat pada laporan keuangan. Walaupun arus kas operasi tampak positif, setelah dilakukannya reformulasi, ternyata operasi inti masih menghasilkan kas negatif. Posisi kas yang hanya sekitar 236 juta rupiah menunjukkan bahwa perusahaan hampir tidak memiliki kemampuan bertahan tanpa tambahan adanya pendanaan. Kondisi ini disebut sebagai artificial liquidity. Artificial liquidity adalah perusahaan tampak liquid secara akuntan, tetapi sesungguhnya bergantung pada kenaikan utang dan dukungan pendanaan dari pihak lain.
Saya kemudian menganalisis struktur modal perusahaan. Lebih dari 50% aset perusahaan dibiayai oleh utang kepada pihak berelasi. Sehingga keberlangsungan usaha PT KNU ini sangat bergantung pada Franklin Offshore Group sebagai induk perusahaan PT KNU. Wow. Hal ini menunjukkan bahwa KNU ini bukan lagi entitas yang sepenuhnya mandiri, melainkan perusahaan yang bergantung pada dukungan financial group. Tanpa dukungan tersebut, perusahaan kemungkinan besar sudah mengalami kegagalan operasi sejak beberapa tahun sebelumnya. Lanjut, dari sisi keberlanjutan atau ESG, saya menggunakan kerangka IFRS S1 dan IFRS S2. Pada aspek sosial, perusahaan masih memiliki kewajiban imbalan kerja yang berpotensi menimbulkan risiko hukum apabila tidak dapat dipenuhi. Pada aspek lingkungan bisa dilihat, sebagai perusahaan distribusi, PT KNU memiliki paparan terhadap kenaikan biaya logistik. Paparan terhadap kenaikan biaya logistik ini akibat kebijakan pajak karbon. Karena margin operasi perusahaan sudah negatif, tambahan biaya tersebut akan semakin memperbesar kerugian di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa risiko ESG telah berubah menjadi risiko finansial yang nyata. Lanjut, selanjutnya saya mensimulasikan bagaimana teknologi artificial intelligence dapat digunakan untuk menganalisis PT KNU ini. Dengan menggunakan Natural Language Processing, AI mampu mendeteksi pola bahasa yang terlalu defensif dalam laporan tahunan perusahaan. Jadi terdeteksi. Sementara, melalui big data yang telah kita lakukan, auditor dapat membandingkan aktivitas gudang, pergerakan armada distribusi, sehingga data satelit dengan angka penjualan yang dilaporkan. Jika aktivitas operasional tidak sejalan dengan penjualan yang tinggi, maka auditor memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut lagi. Baik, berdasarkan seluruh temuan tersebut, saya menyusun 2 alternatif strategi. Alternatif pertama adalah restrukturisasi melalui debt to equity swap, sekitar 2 triliun rupiah. Efisiensi biaya operasional sekitar 20%, perbaikan manajemen piutang, dan reformasi tata kelola perusahaan. Alternatif kedua yang kita lakukan adalah likuidasi terkendali, yakni apabila restrukturisasi tidak dapat dilakukan, dalam skenario likuidasi, pihak yang diperkirakan menanggung kerugian terbesar adalah Franklin Offshore Group atau induk perusahaan sebagai pemegang saham sekaligus kreditur pihak berelasi. Sedangkan kreditur eksternal diperkirakan hanya memperoleh sebagian dari nilai piutangnya. Oke. Lanjut. Sebelumnya kan kita membahas mengenai 2 alternatif yang telah saya berikan ya. Selanjutnya, berdasarkan seluruh analisis yang telah saya lakukan, dari kedua analisis tersebut, saya memilih restrukturisasi sebagai rekomendasi utama, karena perusahaan masih memiliki beberapa aset strategis yang bernilai. Walaupun aset tetap perusahaan relatif kecil, PT KNU ini masih memiliki jaringan distribusi, hubungan dengan pelanggan, pengalaman operasional, serta potensi pemanfaatan rugi fiskal yang dapat memberikan manfaat ekonomi apabila perusahaan berhasil dipulihkan. Strategi restrukturisasi yang saya usulkan
dimulai dengan melakukan debt to equity swap sekitar 2 triliun agar tekanan utang perusahaan berkurang dan struktur modal menjadi lebih sehat. Selanjutnya, perusahaan harus memiliki efisiensi, yakni PT KNU ini harus memiliki efisiensi biaya operasional sekitar 20%. Memperbaiki kualitas piutang melalui penagihan yang lebih agresif, serta memperkuat tata kelola perusahaan agar tidak lagi bergantung pada transaksi pihak berelasi. Menurut saya, langkah-langkah tersebut merupakan syarat minimum agar perusahaan memiliki peluang untuk kembali menghasilkan nilai ekonomi. Namun demikian, saya juga menegaskan bahwa restrukturisasi bukan berarti PT KNU ini pasti berhasil diselamatkan. Apabila dalam periode tertentu perusahaan tetap gagal memperbaiki profitabilitas, arus kas maupun kualitas modal kerja, maka likuidasi terkendali menjadi pilihan yang lebih rasional. Dengan demikian, rekomendasi restrukturisasi dalam penelitian ini bukan didasarkan pada optimisme yang berlebihan, tetapi pada hasil analisis bahwa nilai perusahaan masih lebih besar apabila dipulihkan dibandingkan jika langsung dihentikan operasinya. Saya berpendapat bahwa keputusan terbaik bukanlah memilih antara menyelamatkan atau menutup perusahaan secara emosional, melainkan memilih alternatif yang mampu memberikan nilai ekonomi tertinggi bagi seluruh pemangku kepentingan berdasarkan bukti dan analisis yang objektif. Baik, sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa masalah utama PT Kebayoran Niaga Utama bukanlah rendahnya penjualan, melainkan hilangnya kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, masa depan perusahaan tidak ditentukan oleh peningkatan omset semata, tetapi oleh keberhasilan melakukan restrukturisasi secara menyeluruh terhadap struktur modal, kualitas operasional, tata kelola, dan manajemen risiko. Melalui studi kasus PT Kebayoran Niaga Utama ini, saya belajar bahwa laporan keuangan tidak boleh dianalisis hanya dari sisi angka. Sebuah perusahaan dapat terlihat memiliki penjualan yang besar, memperoleh opini audit yang baik, bahkan masih beroperasi secara normal. Tetapi, di balik itu dapat tersembunyi berbagai risiko yang mengancam keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, seorang analis harus mampu menghubungkan informasi keuangan, kondisi operasional, tata kelola perusahaan, serta faktor eksternal menjadi satu kesimpulan yang utuh. Pendekatan ini yang dikenal sebagai mosaic theory, yaitu melihat perusahaan sebagai satu kesatuan, bukan sekadar kumpul angka dalam laporan keuangan, seperti yang terjadi pada PT Kebayoran Niaga Utama. Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat mengubah cara profesi akuntan dan audit bekerja di masa depan. Artificial intelligence, big data, dan analisis berbasis data real-time akan membuat proses pengawasan perusahaan menjadi jauh lebih transparan. Praktik seperti manipulasi piutang, pengakuan pendapatan yang terlalu agresif, maupun penyembunyian transaksi pihak berelasi akan semakin mudah terdeteksi apabila auditor mampu menggabungkan data keuangan dengan data operasional dan informasi eksternal, seperti yang terjadi pada PT KNU yang kita bahas tadi. Oleh karena itu, kompetensi seorang akuntan tidak lagi cukup hanya memahami standar akuntan saja, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas analis dan pengambilan keputusan. Sebagai analis, saya menyatakan bahwa seluruh analisis dan rekomendasi yang saya sampaikan disusun secara independen, objektif, dan berdasarkan bukti yang terdapat dalam laporan keuangan serta teori-teori yang relevan. Analisis ini tidak dipengaruhi oleh hubungan afiliasi dengan pihak berelasi maupun kepentingan pihak manapun. Bagi saya,
integritas merupakan aset terpenting seorang analis, sehingga setiap kesimpulan harus selalu didasarkan pada bukti, profesionalisme, dan etika. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.